Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama melihat serta menyimak suatu keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik di mana teman-teman para apologet Kristen akan berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana pembahasan mereka kali ini lagi-lagi pastinya akan membahas tentang iman Kristen. Ya, karena memang Ustadz Suma ini dan kawan-kawannya memang hanya doyan dan tertarik untuk membahas iman kekristenan, karena kalau membahas tentang iman mereka pasti akan kelebakan, mereka akan pasti kepanasan, bahkan mereka pasti akan menghindar, bahkan juga framing untuk kembali lagi membahas tentang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan meluruskan segala sesuatu yang disalahpahami, bahkan segala sesuatu yang diusik, dan segala sesuatu yang keliru, bahkan juga yang yang selalu saya diusik-usik oleh Ustadz Suma dan kawan-kawan seperti itu. Karena ya pastinya kita sendiri akan merasa risih ketika iman kita, ketika ajaran kita seperti itu diusik-usik oleh orang lain guna untuk hanya mencari sesuatu seperti itu ya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mudah-mudahan sudah ditangkap ya. Insya Allah sudah ditangkap. Saya tangkap. Silakan di set time 5 menit. Silakan Gurunda, kakanda saya menjawab. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang Bapak ajukan ya. Bahwa tentu ketika kita berbicara mengenai Yesus, maka kedudukan Yesus sebagai rabilah yang menjadi acuan di dalam beriman. Perkataan-perkataan orang di luar daripada Yesus. Kolose ini adalah perkataan Paulus. Ketika dikatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Lalu kemudian Bapak membangun narasi dia adalah Yesus. Kalau saya Bapak memahami dia yang dimaksud di sini bukan Yesus, Pak, karena Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah yang mengutus, yang menciptakan Yesus. Kok bisa kayak begitu? Ya, coba kita lihat. Siapa Yesus menurut Yesus? Benarkah dia adalah pencipta? Kalau kita melirik daripada pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab Bapak, seperti yang saya terangkan di awal, Matius 4:23, Yesus itu berkeliling di Galilea menghabiskan waktu untuk mengajar tentang Injil Kerajaan Allah. Matius 9:35 juga begitu. Markus 1 nomor 38 juga demikian. Lukas 4 nomor 15 juga demikian. Yesus memberikan penulis kitab kanon memberikan informasi kepada kita. Yesus disibukkan menjadi seorang guru, menjadi seorang rabi. Dan poin ajarannya sama sekali tidak pernah dia mengajarkan seperti apa yang diajarkan Paulus, doktrin Paulus kepada Bapak. Ini doktrin yang muncul belakangan. Lalu Yesus menguatkan ajarannya apa? Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian Paulus. Paulus nggak dikenal, nggak ada dalam hitungan-hitungan murid. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Camkan, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Aku adalah utusan. Aku bukan pencipta, aku utusan. Jadi, yang Bapak bawa itu tertolak. Demi kebenaran, Pak. Kemudian, Yesus mengatakan tentang dirinya nih, bukan tentang siapa-siapa, tentang dirinya. Masih terekam di dalam kitab Bapak. Buka Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Kasihan sekali nih. Ternyata dia hanya seorang pesuruh. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kalau Bapak mengambil Kolose 1, itu terlalu lebay, Pak. Kedudukan yang begitu tinggi disandangkan terhadap manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini fitnah terhadap Yesus. Ini Yesus yang mengatakan, bukan saya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 5 nomor 27, santer-santernya kedudukan Yesus yang paling hebat, Yesus pun proklamirkan, Bapak. Dan Bapak
yang telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Kok dia diberi kuasa? Apa sebabnya? Karena Yesus adalah anak manusia. Bapak, anak manusia bukan pencipta Bapak. Jadi 1 Kolose nomor 16 itu dikantongin aja, disimpan baik-baik. Jangan diumumkan ke orang lain. Kenapa? Karena orang lain mana tahu lebih tahu Bible daripada yang memegang dalil 1 Kolose itu. Kemudian satu lagi. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini orang-orang yang kemudian Anda katakan sebagai orang yang melakukan penyelidikan terhadap Yesus. Apa hasil penyelidikannya? Mari kita lihat. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Jadi kalau Bapak mengaku Israel, ya minimal Israel rohani, dengarkan perkataan ini. Yang Lukas maksud adalah Yesus. Nah, ini tentang Yesus. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Yesus adalah manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus ini perantara. Allah membuat mujizat, Allah memberikan kekuatan, Allah memperlihatkan kedahsyatannya, Allah memperlihatkan tanda-tandanya hanya melalui utusannya. Jadi Yesus utusan, Bapak. Dia bukan pencipta. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mazmur 33 nomor 9, ketika aku hendak menciptakan aku hanya mengatakan jadi, maka jadi. Aku hanya berfirman, maka semuanya ada. Itu baru Tuhan yang benar. Demikian. Oke, terima kasih Guru Dah. Silakan kesempatan langsung 2 menit para Guru Dah membangun narasi dan bertanya. Baik. Bapak yang saya hormati, Yesus itu adalah Rabi. Data-data saya sudah berikan. Ya. Dan saya tidak mencoba untuk menafsir ataupun melakukan eksegesis terhadap data yang ada di kitab Bapak. Saya ingin mengorek lebih jauh tentang konsep iman Bapak yang mengatakan anak manusia Maria yang dilahirkan oleh manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Di dalam Yohanes 5 nomor 30 itu data. Itu kitab Bapak yang saya juga pelajari selama ini. Yesus dengan lisannya sendiri menurut penulis Yohanes tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tema kita malam ini kita hadapkan dengan dua mata rantai keberadaan Yesus sebagai Rabi atau dia adalah Tuhan. Ketika saya membawa data Yohanes 5 nomor 30, Yesus yang adalah Tuhan menurut iman Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, kalau dengan lisannya Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tidak mampu kemudian membuat buah ara berbuah, tidak tahu hari kiamat. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus yang adalah manusia ini, yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini, menjadi Tuhan? Bapak udah nangkap mungkin pertanyaan saya? Yesus adalah manusia, dia tidak tahu musim ara, dia tidak tahu siapa yang mengambil jubahnya, dia tidak tahu apa yang terjadi, kapan terjadi kiamat. Dia bahkan mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Sekarang kalau Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, lalu siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Silakan. Oke, terima kasih Guru. Pertanyaan yang tajam ya, Pak Demanik Raja. Saya rasa jam terbang beliau mampu menjawab ini. Siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Silakan Pak Demanik Raja, 5 menit. Oke, baik, terima kasih. Jadi ketika tadi Kolose 1 saya munculkan, lalu Bapak mengatakan bahwa itu bukan Yesus, tetapi adalah Allah Bapak itu namanya Bapak tidak siap menerima kenyataan. Kenapa? Karena sebetulnya saya sengaja hanya tunjukkan satu ayat itu. Karena saya menduga Bapak akan mengatakan lebih kurang seperti itu. Karena kalau baca sampai ayat 20, jelas bahwa itu adalah Kristus. Judulnya saja juga adalah tentang keutamaan Kristus. Jadi itu bukan Allah Bapa, maksudnya Kristus. Ada tertulis di ayat 20. Bahkan juga di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang sudah dijadikan ini. Itu adalah Kristus. Jadi Kristus itu adalah. Dan ketika tadi Bapak katakan bahwa Yesus mengaku Rabi, betul. Tapi Bapak katakan Yesus mengaku Rabi, tapi tidak menerima bahwa dia sebagai pencipta, itu namanya Bapak menambahi. Yesus tidak pernah menolak bahwa dia betul tidak pernah menolak sebagai Rabi, tapi juga tidak pernah menolak bahwa dia adalah pencipta itu. Dia tidak pernah menolak bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 13, bahwa kamu memanggil aku Rabi dan Tuhan. Katamu itu tetap tepat, karena memang aku adalah guru atau Rabi dan Tuhan. Jadi Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, bagaimana yang tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri ini menjadi Tuhan? Yohanes 5 ayat 30.
inilah yang tidak, kalau saya katakan tidak pernah terlalu minimal lah, yang tidak difahami oleh sahabat-sahabat saya, yang terutama dari Islam ini. Karena Yesus yang telah mengosongkan dirinya itu, dia bukan satu-satunya pribadi kealahan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda, tetapi sama-sama Allah. Di dalam ketiga pribadi ini, Yesus tidak melampaui atau melangkahi hubungannya dengan Bapa. Jadi dengan cara itulah Yesus sedang menunjukkan kepada manusia pada waktu itu, termasuk kepada generasi kita sekarang ini, bahwa dia punya hubungan yang erat dengan Bapaknya itu. Allah yang disebut Bapa itu. Kalau disebut tidak mampu dari dirinya, wah, jangankan Yesus. Bapak Juma aja mampu melakukan banyak hal. Apa Bapak lebih hebat dari Yesus? Yesus bisa merubah air menjadi anggur. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit hanya dengan berkata-kata. Dan ketika Bapak mengatakan tidak tahu tentang pohon ara yang bermusim buah, itu tidak sedang musim buah pohon ara. Tetapi pohon ara itu terlihat rindang seakan-akan musim berbuah. Dan Yesus sedang mengajarkan sesuatu. Bukan Yesus tidak tahu. Yesus melakukan itu dilihat dulu supaya Yesus tidak salah langkah, istilahnya tepat apa yang dilakukan. Bahwa dia lihat dulu, jadi tidak langsung mengutuk dari jauh. Dilihat tidak ada. Kenapa? Itu tercatat di Markus 11 tentang Yesus mencari buah pohon ara. Tetapi itu Markus 11. Yohanes 11 menunjukkan bahwa dia tahu segala sesuatu. Lazarus yang hanya diberitakan sakit, dia katakan Lazarus sudah mati. Padahal jaraknya sangat jauh. Butuh perjalanan harian itu. Di dalam perjalanan jalan kaki ya. Butuh perjalanan lebih kurang 2 hari supaya dia bisa tiba di sana. Tapi dia tahu bahwa Lazarus sudah mati. Kenapa? Kemudian di dalam Yohanes 1 juga kepada seseorang yang dia datangin itu, dia sudah mengenal, dan orang itu mengatakan, apakah ada yang baik dari Nazaret? Dan dia mengatakan, engkau adalah anak Allah. Jadi Yesus hanya menunjukkan hubungannya dengan Bapa yang tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama kealahan. Ya. Oke, terima kasih Pak Demanik Raja. Tinggal satu kesempatan lagi ya, sabar ya. Luar biasa ya guys. Pemirsa di YouTube, di channel manapun Anda menyimak semua ini, di partisipan di Zoom ini 95 orang. Luar biasa ya. Dan 50%-nya adalah teman-teman sahabat dari Kekristenan yang dibawa oleh Pak Demanik Raja. Kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya ya. Dan kepada partisipan di live chat, kita sama-sama menjaga narasi. Sekiranya apapun yang kita tulis itu bisa menghibur dan mendidik. Oke, kesempatan terakhir kepada Demanik Raja untuk mengeluarkan amunisi pamungkasnya di sesi tanya jawab ini ya. Silakan Demanik Raja, 2 menit membangun narasi dan bertanya. Ya, sama seperti yang tadi, boleh dibuka dulu Alkitabnya ya. Silakan Bang Imanes, Yan Channel. Ibrani 1 ayat 6 dan ayat 8. Ibrani 1 ayat 6 dan 8. Silakan Bang Imanes. Sampai 8 pun boleh lah. Ya. Ya. Oke. Ibrani, ini kita perjanjian lama nih. Turun ke Ibrani. Nah, itu kelewat. Ke atas lagi kayaknya. Turunin maksudnya, namanya diturunin. Ya, diturunin. Supaya ayatnya yang naik, bukunya yang oke. Ibrani 1 ayat 6 sampai 8 ya. Oke, ini dia sudah terlihat ya. Dan ketika ia membawa putra sulungnya ke dunia, kembali ia bersabda, sekalian malaikat Allah akan menyembah dia. Cuman ini seperti bukan terjemahan baru ini ya. Oke. Lalu ayat 8, tetapi tentang putra atau tentang anak, yaitu tentang Yesus lah maksudnya, Kristus. Tahtamu ya Allah berdiri kekal, dan tongkat keadilan adalah tongkat kerajaanmu. Bahkan kalau baca ayat 9 itu, Allah yang di sorga, yang Bapa, menyebutnya dia sebagai ya Tuhan ya. Tahtamu ya Allah. Jadi pertanyaannya beginilah. Kalau Yesus hanyalah sebagai manusia, bagaimana mungkin Allah yang tetap tinggal di sorga itu, yang Bapa itu, memerintahkan seluruh malaikat untuk menyembah manusia itu?
musyrik yang semusyrik-musyriknya itu. Dan juga Allah yang tinggal di sorga itu menyebut anaknya itu sebagai Allah. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Karena ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Allah itu menyebut bahwa Yesus itu adalah Allah juga. Sama seperti dia. Dan juga Tuhan. Jadi menyembahnya. Allah yang di sorga menyuruh seluruh malaikat harus menyembahnya. Bagaimana Allah menyuruh malaikat menyembah manusia? Itu tidak masuk akal, tidak benar. Hanya apabila Allah lah, maka dia disembah. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan, Bu Ruda. Semakin tajam dan semakin teka-teki pertanyaannya. Silakan. Oke, baik. Kita menghormati ya apa yang kemudian Bapak upayakan kemudian. Oke, di dalam apa tadi Ibrani 1 nomor 6 Pak ya. 6-8. Oke. Nah, kalau kita melihat Bapak, kata yang digunakan menyembah di situ adalah proskuneo. Proskuneo itu artinya adalah berlutut membungkuk. Di mana? Di depan orang lain, Pak. Jadi bukan di hadapan Tuhan. Itu proskuneo itu harus dipahami dulu. Ketika saya melakukan proskuneo di depan manusia, bukan berarti saya menyembah manusia, tetapi saya berlutut bersujud di hadapan orang tersebut sebagai penghormatan kepada dia. Jadi terjemahan yang benar di situ adalah semua malaikat ciptaan Allah harus ya sujud di hadapannya, bukan menyembah kepadanya. Itu berbeda. Jadi rasa bahasa kita ketika menyembah itu berarti yang di depan kita yang kita sujudi itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau sujud menghormat itu berbeda. Boleh jadi orang tua, boleh jadi dia guru dan seterusnya. Jadi tolong dipahami lebih kepada original teks. Kemudian yang Bapak bawa itu Ibrani. Yang kita belum tahu siapa penulisnya. Ada yang mengatakan Paulus, ada juga yang mengatakan bukan Paulus. Lagi-lagi muatan ajarannya bukan yang bersumber daripada apa yang kemudian Yesus keliling-keliling di Galilea yang diajarkan kepada murid-muridnya. Kenapa? Yesus tidak pernah memerintahkan muridnya sujud menyembah kepada dirinya. Jangankan kepada muridnya Bapak, kepada setan, kepada iblis pun Yesus memerintahkan untuk menyembahnya kepada Allah yang ada di langit. Matius 4 nomor 10. Lebih jauh, di dalam Lukas 4 nomor 8, jawab Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja. Bukan sembah dia. Matius 4 nomor 10, jawab Yesus, pergilah engkau wahai iblis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani dia saja. Jadi, data apa yang kemudian bisa kita gunakan untuk mematikan ajaran Yesus yang sudah valid, di mana Yesus itu adalah sumber dari kebenaran. Yesuslah sumber kebenaran itu, Pak. Bukan penulis-penulis kitab yang setelah Yesus itu pergi. Oleh karena itulah, ketika ada kata kitab kanonik, berarti kitab yang dihasilkan dari penulis yang melakukan penyelidikan, maka kita orang belakangan kudu wajib memilah mana hasil penyelidikan yang benar, mana yang tidak. Kenapa saya katakan tidak benar yang tadi? Ya karena mengajarkan menyembah kepada manusia. Yesus, di mana Yesus justru sibuk mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Terus apa yang diteorikan Yesus dan dipraktekkan dalam kehidupannya? Coba kita lihat. Yesus maju ke depan, lalu kemudian sujud, wajahnya sampai ke tanah, lalu mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa kepada Sang Bapa. Apakah Yesus lagi menyembah kepada dirinya? Tidak sama sekali. Dia sedang menyembah esensi yang mengutus dia. Jadi kalau kita mengatakan iman kita ini udah benar berdasarkan pengajaran orang, sebenarnya yang perlu kita pertanyakan, kita ini pengikut orang lain atau pengikut Yesus? Kalau pengikut Yesus, jelas apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27 Bapak. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi dia tidak mengatakan mereka mendengarkan perkataan Paulus dan mengikuti Paulus. No, tapi dia katakan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 nomor 15, apa kata Yesus, Pak? Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah Yesus ketika dia mengajar di Galilea keliling selama kurang lebih 3 tahun, 33 tahun, pernah dia mempraktekkan nyembah kepada dirinya? Tidak. Laksana anjing mengejar ekornya? Kagak. Yesus memberikan teori dan praktek menyembah hanya kepada dia yang ada di langit. Terus kalau kita kasih kepada dia menurut Yesus dalam Yohanes 14 nomor 15 itu, ya harus mengikuti cara dia dalam beragama. Kata Yesus yang tadi, Yohanes 10 nomor 20, aku mengenal pengikutku mendengarkan aku, dan mengikuti aku. Jadi kalau teman-teman Kristen hari ini mengikuti Yesus, maka gereja-gereja akan dipenuhi dengan orang yang bersunat, dan gereja-gereja akan dipenuhi orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah saja. Oke, waktu habis. Terima kasih, Guru. Saya yakin nanti Pak Demani Raja kembali akan menyangga jawabannya ini ya.
Oke, ini kesempatan terakhir. Gurunda bertanya sebelum masuk ke sesi battle. 2 menit membangun narasi dan bertanya. Amunisi terakhir untuk pertanyaan ini. Semoga bisa bikin Pak Demanik Raja juga agak puyeng ya. Silakan Gurunda. Oke, saya mau nanya apa ya? Jadi gini Bapak. Pertanyaan saya, Yesus di dalam Yohanes 17:8 mengatakan gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus mengucapkan itu ketika dia di bumi pada usia kurang lebih 30-33 tahun, dan itu dituliskan oleh Yohanes. Artinya, ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku, telah aku ajarkan kepada mereka. Berarti pada masa itu, murid-murid aslinya Bapak sudah menerima dan mengunci mati ajaran-ajaran yang bersumber dari Yesus. Pertanyaan saya pada Bapak, Lukas, Markus, Matius, Paulus menuliskan kitab setebal itu menerima firman dari mana? Sementara mereka tidak pernah duduk di hadapan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus sebagai rabi telah menamatkan ajarannya kepada murid-muridnya. Tapi kenapa kemudian muncul tulisan itu nanti di tahun 50-an sampai tahun 90-an? Mereka mendapatkan pengajaran dari mana sementara Yesus sudah tidak ada? Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong berikan saya bukti akurat Yesus pernah bertemu dengan Lukas sehingga tulisan Lukas setebal itu Bapak. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada Lukas? Silakan. Oke, silakan. Ini kesempatan terakhir dalam sesi tanya jawab kepada Pak Raja untuk mengabarkan Injil. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bapak, kita harus jujur bahwa semua yang ada di dalam Alkitab itu, kitab-kitab itu mempunyai hak yang sama. Jadi tidak berarti misalnya kalau kitab ini kurang berperan, tidak diakui keabsahannya. Mempunyai keabsahan yang sama. Entah penulisnya Yohanes, entah penulisnya Markus, entah penulisnya Lukas. Jadi sangat tidaklah etis apabila Bapak mengatakan, itu kan tulisan Paulus. Karena Paulus adalah rasul yang Yesus pilih sesudah dia naik ke sorga. Ingat, ada 12 murid pada waktu itu. 1, Judas telah mati bunuh diri, lalu kemudian oleh murid-murid yang 11 itu, sesudah Yesus naik ke sorga, memilih Matias menjadi pengganti Judas. Tetapi barangkali bagi Yesus, karena itu bukan pilihan dia langsung, tapi pilihan murid-murid itu, maka Yesus memilih Paulus ini menjadi rasulnya. Yang dia katakan engkau akan menderita banyak. Seorang mantan penganiaya, tapi Tuhan pilih. Dan memang dia buktikan bahwa di dalam perjalanan kehidupannya, begitu banyak penderitaan yang diderita oleh Paulus ini. Dan ingat, Paulus tidak pernah mengajarkan atau menuliskan untuk meninggikan diri Paulus, tapi supaya meninggikan nama Tuhan, nama Yesus. Jadi tidak ada persoalan apakah tulisan itu baru muncul sesudah Yesus. Kalau sebelum Yesus ada tulisan, kenapa tidak harus dipersoalkan? Dan sesudah Yesus. Dan ingat, Yesus tidak pernah menulis kitab semasa di dunia. Dia hanya pernah sekali menulis di tanah, di Yohanes pasal 8. Maka apa yang diceritakan oleh Yesus, itulah yang dituliskan oleh kitab-kitab itu. Nah, pertanyaan, mana pernah bertemu? Kuncinya dan rahasianya adalah apa yang dituliskan di dalam 2 Petrus 1. Bahwa tidak pernah firman Tuhan atau nubuat itu dihasilkan oleh pikiran manusia, tetapi Roh Kudus yang mengilhami. Maka sekalipun Lukas tidak pernah menjadi murid Yesus, bahkan mungkin katakanlah tidak pernah bertemu dengan Yesus, dia tidak kenal sebelumnya. Kalau Roh Kudus yang menginspirasi, mengilhamkan, maka semuanya akan jadi. Sama seperti Musa yang tidak pernah bertemu dengan Abraham, tapi dia tulis tentang Abraham. Dia tidak pernah lihat proses penciptaan itu, tapi Musa tulis proses penciptaan itu. Kok bisa? Karena Roh Kudus yang memberikan itu. Itulah untungnya bagi kami orang Kristen mengerti bahwa selain daripada Bapa, ada Anak, dan selain daripada Bapa dan Anak, ada Roh Kudus yang bisa menginspirasi itu. Maka keberadaan seluruh kitab yang sudah dikanonikan itu mempunyai validitas dan keabsahan yang sama. Bukan berarti buku Musa harus lebih hebat daripada buku yang ditulis oleh Matius atau Yohanes misalnya.
Jadi mereka semuanya mempunyai keabsahan yang sama. Jadi ketika di dalam tadi kitab Ibrani itu, maka kalau Bapak misalnya mengatakan, ya bahasa aslinya begini, itu hanya cara untuk menolak apa yang tertulis. Karena itu bukan sekedar sujud. Dan juga kalau sekedar sujud pun, untuk apa harus sujud kepadanya? Tetapi karena dia adalah Tuhan, yang memang sudah dari sananya sebagai Tuhan, namun menjadi manusia, maka dia harus disembah. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang Majus dari timur, datang dari jarak ribuan kilometer untuk sujud menyembah raja yang baru dilahirkan itu. Padahal mereka tidak pernah kenal itu. Kok bisa? Karena ada Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Dan mereka membaca firman dari kitab Bilangan 24, memahami bahwa bintang yang mereka lihat itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir di Israel. Habis waktu. Oke, terima kasih. Silakan minum air putih dulu ya kepada kedua narasumber. Kita akan masuk ke minum dulu ya, bentar ya. Minum dulu. Kita break dulu 1 menit, 1 menit, 2 menit. Karena ini akan masuk ke sesi yang paling panas, yaitu sesi battle. Sebelumnya kita sampaikan dulu ya kepada kita di YouTube. Ini luar biasa guys, 95 partisipan, 50%-nya adalah bawaan dari Pak Demanik Raja. Terima kasih ya, selamat datang sahabat kekristenan. Senang sekali Anda bergabung di sini. Kami sangat bergembira ya. Oh ya, semua yang menyimak di channel YouTube manapun, jangan lupa di subscribe ya channelnya Budak Angon, baru saja dibikin dan diraihkan juga di channel Budak Angon ini. Jadi yang menyimak di channelnya Zulkifli M. Abbas, boleh bergeser sedikit ke channelnya Bang Budak Angon. Oke, silakan minum air putih dulu 1 menit. Mungkin Bang Angon juga tahan napas dari tadi nih. Bang Angon, bicara dulu, ada 1 menit waktu ini kita sambil narasumber mempersiapkan materi battle ini. Bang Angon silakan. Raisen Bang Angon. Oke, kalau tidak ada yang mau cop-cop sedikit ya, kita langsung masuk ya. Jadi di sesi battle ini dibikin timer 30 menit. Bang MDM, 30 menit waktunya. Sesi battle, silakan kepada kedua narasumber saling mematahkan argumen ya. Saling serang menyerang argumen. Namun seperti biasa, tidak perlu kita ingatkan karena kedua narasumber ini orang yang sangat dewasa dalam berdialog ya. Sudah malam melintang fitunya debat. Silakan. Berapa menit, Dek? 30 menit. Oh ya, baik. Ya, ini sesi saling mematahkan argumen ini. Saya rasa Pak Manik Raja sudah senyum-senyum ini, sudah siap betul beliau ini. Ya. Oke, 30 menit. Saya tinggal ngikutin saja gitu. Saya ngikutin aja seperti apa jalan cerita. Ya, kita simak jalan cerita selanjutnya. Silakan 30 menit berjalan ketika salah satu dari keduanya mulai berbicara. Jangan pakai yang wifi yang mana, pakai wifi yang satu ya. Ayo ganti dulu ya. Jangan putus di sini. Betul, ganti dulu. Mantap ini Pak Manik Raja ini. Betul-betul persiapan penuh. 1 minggu kami persiapkan acara ini bersama Pak Manik Raja. Silakan dimulai. Kami semua cuma 2 hari yang lalu saya dikonfirmasi ini. Oke, lanjutlah. Oke, lanjut. Baik, saya mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, di dalam kitab terjemahan baru yang milik kita orang Indonesia, memang di situ banyak pernyataan-pernyataan yang mengatakan akulah Tuhan dan juga guru. Itu pernyataan, dan kita kalau orang Indonesia mendengarkan pernyataan Tuhan, pasti nuansa pikiran kita itu merujuk pada pencipta langit dan bumi. Tapi sangat disayangkan Bapak, Tuhan yang dimaksud di dalam kitab Bapak ini, ketika kita menggali dari sumber kodeksnya atau salinan tertua, yang tertulis di situ adalah Kurios. Nah, itu poin pertama. Kurios ini adalah Tuhan. Tuhan itu adalah guru, pembimbing, atau orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan. Nah, sumber bahasa daripada yang dilakoni Yesus itu bahasa Ibrani. Ujung-ujungnya adalah Haberit Hakadasah. Itu yang perlu dipahami. Nah, ternyata kata daripada Kurios itu ketika diterjemahkan atau kita translate ke dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, ya, bahasa yang menjadi bahasa sehari-hari Yesus, itu hanya dikatakan di sana bahwa Yesus menyebut dirinya Hamore, atau dikatakan Markon dalam bahasa Pashitta. Nah, ini kalau kita muarakan kepada Tuhannya Bani Israel, Bapak, dia tidak sampai kepada level Hasem, Yod-Hepave. Dia mentok-mentoknya hanya Hamore. Hanya mentok-mentoknya Markon.
Guru kalian, Hamore, yang maha guru. Yang adalah guru. Coba uraikan kepada saya, dari mana lembaga kitab Anda bisa gitu menggantikan yang tadinya Lord, yang tadinya Kurios, yang tadinya Hamore, yang tadinya Markun menjadi Tuhan. Sehingga poin-poin yang Anda bangun di dalam Kolose 1 nomor 16, ya, segala tercipta dari Dia, Yohanes 1 nomor 3, segala yang dicipta dari Dia. Ini yang perlu saya dipahamkan kepada saya gitu loh, Pak. Tolong, di mana tertera pernyataan-pernyataan bahwa Dia adalah Hasem, Dia adalah Yotepape. Ternyata kalau kita selidiki lebih jauh, Ani Hamore, aku adalah seorang guru. Gitu loh, Pak. Hakil Markun, demikianlah adanya aku. Ena Hakil, hanyalah seorang guru. Ho Kurios, hanya seorang guru. Gimana itu Bapak? Anda menguraikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Oke, jadi memang betul di dalam bahasa Gerika, kata Kurios bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Tetapi Tuhan yang di perjanjian lama bahasa Ibrani pun ketika diterjemahkan ke bahasa Gerika menggunakan kata Kurios juga. Kurios, murid-murid Yesus. Walaupun dia itu menggunakan kata Kurios dalam bahasa Gerikanya itu, mereka sangat memahami bahwa itu adalah Tuhan yang sama dengan yang di perjanjian lama, yang disebut sebagai Adonai atau Elohim. Elohim itu Allah, Adonai Tuhan. YHWH. Nah, YHWH yang dalam bahasa Ibrani itu tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Gerika. Tidak ada terjemahannya itu. Makanya hanya menggunakan Kurios dan Theos. Theos itu Allah. Jadi, kalaupun misalnya seperti itu, dianggap bahwa itu bisa Tuhan, tetapi mereka sangat paham bahwa itu bukanlah. Terputus ya? Tuhan. Tidak, tetapi memang dia adalah Tuhan. Begitulah pengumuman malaikat tadi. Yang dimaksudkan di situ adalah Tuhan, bukan Tuhan. Dan juga Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dengan cara yang berbeda. Jadi begini, kalau Yesus harus terus terang mengatakannya bahwa dia adalah Allah itu kepada orang banyak, maka itu dianggap sebagai apa? Penghujatan. Jangankan itu, hanya menyebut bahwa dia adalah lebih dahulu dari Abraham sudah mau dilempari dengan batu. Dengan menyebut bahwa dia adalah sebagai anak Allah oleh orang Israel. Difahami bahwa dia sedang mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Dan itu menuai bukan sekedar kritikan, tetapi Yesus mereka ingin bunuh. Itu. Tetapi Yesus tentu kepada muridnya akan bukakan itu. Itulah makanya di dalam Matius 21 ayat 3 yang tadi Bapak katakan Yesus itu tidak maha tahu karena ambil contoh dari pohon ara, padahal ada maksud di balik itu. Maka di Matius 21 Yesus sedang membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan Allah yang maha tahu itu. Makanya di Matius 21 itu dikatakan, pergilah ke kampung yang di sebelahmu. Di situ ada seekor keledai yang tertambat dengan anaknya di sampingnya. Bawa kemari. Dan ketika ada orang menegur atau bertanya, kenapa kau ambil itu? Kira-kira begitu maksudnya. Maka jawablah, Tuhan. Dalam hal ini Yesus katakan, Tuhan memerlukannya. Karena Yesus sudah tiba waktunya untuk menunjukkan dirinya sebagai raja bagi Israel. Walaupun dia tidak membuat kerajaan duniawi di situ. Tetapi secara miniatur. Dia tunjukkan bahwa dirinya adalah raja bagi Israel itu dengan menunggang keledai masuk ke kota Yerusalem. Dan bayangkan, Yesus yang ditolak ini oleh orang-orang Israel. Pada waktu dia menunggang keledai, orang-orang mempersiapkan jalan baginya, pelepah-pelepah korma dibuat di sana. Tetapi orang Farisi tetap saja mengatakan, wah, jangan suruh murid diam. Tapi Yesus mengatakan jika murid-muridnya itu diam, batu-batu akan berbicara. Tapi yang pasti bahwa di Matius 21 Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan terjadi banyak penyembahan yang dilakukan kepada Yesus dan Yesus tidak pernah menolaknya. Namun ketika seorang malaikat yang benar ingin disembah, malaikat itu mengatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat, jangan menyembah aku adalah hamba sama seperti kamu, sembahlah Allah. Tetapi ketika Yesus disembah,
Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Oke, langsung disanggah, Oke. Gurunda. Iya. Biar panas sedikit. Jadi maksud Bapak mengambil Matius 21 nomor 3, apakah karena Yesus mengaku Tuhan? Karena di situ kan kurios. Atau karena dia ngambil keledainya orang, tidak mengembalikan kembali sehingga dia dianggap sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapak? Atau dia hanya sebagai Tuhan di situ? Karena di situ sebenarnya kurios, Tuhan, pemilik. Kurios, seperti yang tadi dikatakan, bahasa Ibrani, bahasa Gerika yang berarti Tuhan atau Tuhan. Jadi, untuk kata Tuhan memang tidak ada kata yang lain selain daripada kurios ini. Maka Kurios berbeda, Pak, dengan Theos, Pak. Theos Tuhan, Pak. Kalau kurios itu Tuhan. Bukan. Kurios Tuhan. Kurios itu ditujukan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu Theos. Kurios itu, maaf nih bagi teman-teman yang lain ya. Jadi katanya begini, memang model yang Bethel ini. Jadi saat dia berbicara, dia saya bisa potong. Saat saya berbicara, dia bisa potong. Ya. Jadi jangan dikira, wah ini berbicara kenapa dipotong. Walaupun sebetulnya memang lebih elok kalau satu-satu berbicara ya. Oke, jadi saya akan usahakan satu-satu berbicara ya. Tapi jangan salah paham. Saya tidak ingin menyerobot begitu maksudnya ya. Tapi memang yang saya pahami Bethel ini seperti itu. Jadi bisa langsung potong, katanya begitu. Oke lah. Jadi Tuhan dalam bahasa Gerika adalah memang kurios. Allah dalam bahasa Gerika adalah Theos. Nah, kalau Tuhan, Yesus, Pak, kalau Tuhan juga kurios. Nah, ya, Tuhan juga kurios sama, artinya satu kata, tetapi tidak apa-apa karena di ayat yang lain ada juga menggunakan kata Theos. Seperti Yohanes 20. Ya, di mana pada waktu salah satu murid Yesus yang bernama Thomas, dia memanggilnya, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu di kitab Roma 9 ayat 5, bahwa dia katakan, cuman di sini nggak bisa share screen ya, istilahnya nggak timingnya ya. Jadi, boleh juga. Boleh. Bagaimana caranya ya? Yohanes 9 ayat 5 ini. Silakan. Nggak apa-apa, disebutkan aja, kita bisa lihat masing-masing. Ya. Oke. Jadi sambil saya berbicara, sambil dibuka ya. Ya, bagaimana? Silakan bagaimana tampilkan. Oke. Jadi di sini dia sebutkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang harus disembah. Jadi betul bahwa Yesus itu guru, Yesus itu utusan, Yesus itu nabi. Tetapi itu tidak menghalangi atau menganulir bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan bisa sebagai utusan, Tuhan bisa sebagai guru, Tuhan bisa sebagai rabi. Tetapi rabi tidak bisa sebagai Tuhan. Jadi Yesus itu bukan rabi yang adalah sebagai Tuhan, menjadi Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang sebagai rabi. Oke, mana ayatnya? Roma 9 ayat 5 itu tadi. Oke. Luar biasa ya guys. Ya, lanjut. Ya, Roma 9 ayat 5. Luar biasa guys, yang di YouTube ya, ini 100 partisipan di Zoom. Silakan, lanjut. Mereka, ini maksudnya bapak-bapak leluhur, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi artinya kenapa disebut yang keadaannya sebagai manusia? Karena dia adalah Tuhan, Allah, bukan manusia, tetapi dia datang sebagai manusia. Kalau dia adalah manusia saja, bukan Allah, bukan Tuhan, maka kalimatnya ini tidak perlu seperti ini. Karena dia adalah Allah, maka disebut sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Sekarang begini Bapak, baik, kalau Bapak adalah Tuhan datang dalam rupa manusia, oke. Sekarang begini Pak, kita diperhadapkan dengan permasalahan baru nantinya. Dalam kitabnya Bani Israel, ulangan 32, nomor 39. Dia mengatakan dirinya, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Ketika kemudian Yesus itu datang sebagai manusia, dia dihidupkan Bapak. Bagaimana kemudian Bapak mengatakan bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia? Sementara Tuhan memproklamirkan dirinya, akulah yang mematikan. Aku juga yang menghidupkan. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang mematikan dirinya? Bunuh diri berarti. Apakah Anda ingin mengakui itu? Bahwa Yesus bunuh diri? Karena Tuhan mengatakan dirinya lebih awal, akulah yang mematikan dan aku juga yang menghidupkan. Maka karena itulah kemudian keberadaan Yesus ketika datang kepada Bani Israel hanya mengajarkan aku rabi, aku Tuhan. Adapun Thomas itu karena dia kaget. Sama seperti ketika Bapak kemudian keluar dari pintu, tiba-tiba ada orang tabrakan, lantas kemudian Bapak mengatakan, ya Bapakku yang ada di surga. Atau, ya Bapak, ya Allahku. Apakah kemudian yang jatuh itu adalah Allah dan adalah Bapak? Tentu tidak. Itu yang dilakoni Thomas. Kaget dia pada masa itu.
terkejut, terkesima, sehingga dia menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhannya. Bukan berarti yang ada di depannya itu adalah Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau dia bukan rabi, tapi dia adalah Tuhan, kalau dia rabi, meninggal, mati, wajar. Tapi kalau dia Tuhan, mati, apakah itu wajar? Coba Anda urai dulu. Ini data, Pak. Ini data. Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang mematikan. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang mematikan dirinya sendiri, berarti Yesus bunuh diri? Oke, sudah bisa saya tanggapi? Silakan. Baik, Thomas dulu. Thomas itu bukan seperti kita manusia yang kaget begitu. Tidak. Dia, ini peristiwa kan sudah seminggu yang lalu. Dia dikasih tahu dia tidak ada di situ. Saya tidak percaya kalau saya tidak melihatnya langsung dan menunjukkan jariku ini kepada bekas tombak itu. Lalu Yesus kata, ini dia lakukanlah. Dan dia tidak langsung, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya dia percaya. Oke. Apakah Yesus bunuh diri? Yesus itu tidak bunuh diri. Karena makna bunuh diri seperti Judas, dia tidak akan menjadi juru selamat karena bunuh diri. Tapi Yesus juga tidak menjadi juru selamat karena dibunuh. Yesus itu dihukum mati, betul. Tetapi Yesus mati bukan karena dibunuh. Tetapi karena apa? Karena dia dengan ikhlas. Buka lagi ayatnya. Yohanes 10. Minta tolong dibuka. Silakan, Imanes. Saya berbicara. Ya. Yohanes Imanes, 10. Bang Imanes, lanjut. Saya screen Bang Imanes. Yesus itu disalibkan, dipaku, betul. Namun, kalau hanya karena Yohanes 10 ayat 18. Oke. Nah, inilah yang Yesus katakan. Tidak seorang pun mengambil daripadaku. Ini tentang nyawanya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus itu mati. Walaupun di kayu salib posisinya untuk menjadi juru selamat. Dia harus mati karena rela menyerahkan nyawanya. Dan itulah yang terjadi di dalam Yohanes 19 dikatakan dengan suara keras. Dan Yesus berbicara dengan suara keras loh. Orang mati kalau karena sudah tidak ada tenaga, bisa-bisa suaranya tak keluar lagi. Tapi Yesus masih dengan suara keras berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah. Jadi Yesus mati. Yesus mati. Yesus mati. Karena dia menyerahkan nyawanya. Yang mematikan siapa, Pak? Kalau saja Yesus itu yang mematikan Yesus siapa? Dia tidak dimatikan oleh Bapa, dia menyerahkan nyawanya untuk mati. Ya, dia serahkan nyawanya untuk mati. Nah, sampai pada poin mati ini, siapa yang mematikan? Ya, dia karena menyerahkan nyawanya. Karena di dalam Yohanes 10 dikatakan... Berarti bunuh diri? Bukan bunuh diri, beda. Bunuh diri itu misalnya dia tusuk dirinya, dia gantung diri. Ini bukan. Dia ya kan, menyerahkan. Karena memang... Logikanya begini, Bapak. Bapak memberikan buku, menyerahkan buku kepada saya. Buku itu pasti saya ambil kan, Pak. Ada yang mengeksekusi buku itu kan. Nah sekarang ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ada yang mengambil nyawanya. Itu siapa, Pak, yang mengambil nyawanya Yesus? Yesus nyawanya tidak diambil oleh siapapun. Tapi Yesus menyerahkan. Artinya, Pak, saya harus mengatakan seperti itu yang tertulis. Bukan untuk memenuhi kerinduan Bapak, keinginan Bapak. Bukan. Ini dalil, Pak. Ini mohon maaf, ini bukan kerinduan, Pak. Ini kebenaran yang harus kita ungkap. Ulangan 32, akulah yang mematikan. Akulah yang menghidupkan. Nah sekarang Bapak mengatakan... Ulangan 32, konteksnya itu pun kita harus pahami bahwa memang Allah itulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau dia mau mematikan orang-orang Israel di padang gurun itu, siapa yang bisa menghalangi? Nah, sekarang Yesus menyerahkan nyawanya menurut Bapak. Kepada siapa nyawanya dia serahkan? Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan Yohanes 19, bahwa dia menyerahkan nyawanya. Ya, ketika dia menyerahkan nyawanya, siapa yang mengambilnya? Tidak ada yang mengambilnya. Berarti dia tidak mati, Pak. Berarti dia tidak mati. Mengambil, kalau disebut mengambil itu artinya dia tidak rela pun bisa diambil nyawanya. Jadi Yesus sendiri tadi mengatakan, aku tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripadanya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Oke, tidak ada yang bisa mengambilnya. Begini, Pak. Tidak ada seorang. Tapi kalau sang pemilik yang mengambilnya boleh. Kalau Yesus itu di kayu salib itu dipaku di sana dan memang dipaku, tapi dia tidak menyerahkan nyawanya. Ya, tidak menyerahkan nyawanya. Maka mau setahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, dia tidak akan pernah mati. Iya, tapi faktanya mati kan, Pak? Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya itu. Pertanyaan saya, sebagai rabi wajar dia mati, sebagai Tuhan mustahil dia mati. Sekarang sebagai Tuhan mustahil dia mati, Anda mengatakan mati. Siapa yang mengambil nyawanya?
sebagai Tuhan, artinya begini Pak, deity cannot die, kealahan Ya. itu tidak bisa mati, maka dia harus menjadi manusia, karena manusia bisa mati, kan begitu ya. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia kan tetap Tuhan, dia kan tetap Allah. Termasuk mengambil nyawanya itu tidak ada yang bisa mengambilnya. Bagaimana kemudian bagaimana kemudian Anda mengatakan ketika gini, Bapak tidak mencabut nyawanya? Tidak. Saya tahu maksudnya Bapak itu kemana. Allah Bapak tidak mencabut nyawanya. lalu siapa yang mencabut nyawanya? Yesus yang menyerahkan nyawanya karena dia Berarti bunuh diri. Beda. Bunuh diri itu namanya seperti Judas lah contohnya yang bunuh diri. Itu Judas Kan dia menyerahkan nyawanya seperti Yudas. Yudas itu menyerahkan nyawanya itu, Pak. Pak, bukan. Kalau disebut menyerahkan nyawanya, Itu mencabut sendiri. Bukan. Lalu? Bapak yang tidak paham. Jadi saya kasih contohnya supaya Bapak bisa mengerti. Ya. Kalau misalnya Bapak mau menyerahkan nyawa hanya dengan berkata-kata, maka Bapak tidak pernah bisa melakukan itu. Misalnya Ya, naik. Bapak, serahkan silakan. nyawaku, lalu saya mati. Tidak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Judas itu tidak menyerahkan nyawa, dia bunuh diri. Gitu ya maksudnya kan? Ya kalau Ya, sama dengan Yesus. beda. Sama dengan Yesus, Kalau Pak. leher saya Dia putus. tidak duduk-duduk. Kalau leher saya Tapi seketika putus, dia naik di saya atas akan tiang mati. salib. Itu bunuh diri, bukan menyerahkan nyawa. Jadi kalau menyerahkan nyawa itu supaya dipahami adalah tak seorang pun bisa mengambil nyawa itu. Kalau kita bisa mengambil nyawa orang, makanya terjadi banyak pembunuhan kan? Itu artinya seseorang mengambil nyawa orang. Nah, orang Bapak lain kalau bisa Bapak mengambil nyawa datang orang. Tapi misalnya Bapak sudah tahu Bapak akan mati kalau Bapak pergi di suatu perkumpulan misalnya. Bapak sudah tahu, tapi Bapak ke sana itu sama halnya Bapak menyerahkan diri, menyerahkan nyawa Bapak. Yesus sudah tahu di salib itu pasti dia mati. Yesus mau-maunya disalib. Berarti dia menginginkan kematian itu. Maka muncul pertanyaan, sebagai Tuhan apakah pantas dia mati sebagai Tuhan? baik, status Tuhan tak bisa mati, tetapi memang dia Nah, itu sudah sengaja terjawab datang berarti untuk Yesus hanya rabi. Tujuannya itu. Kalaupun Yesus tadi yang Bapak katakan, kalaupun tadi dia sebagai rabi, dia mengajar di rumah ibadat, itu adalah salah satu yang dia lakukan. Kalau sekedar mengajar, Yesus tidak perlu harus turun. Maksudnya tidak harus Yesus, karena rasul-rasul, nabi-nabi bisa mengajar. Tapi Lalu buat apa Yesus turun, Pak? Ya ini satu hal, ada yang tidak bisa dilakukan oleh nabi, siapapun nabi itu. Apa itu? Menjadi juru selamat. Ya, menjadi juru selamat, yaitu Dengan cara? Dengan cara menyerahkan nyawanya. Bapak lupa bahwa darah domba yang disembeli oleh orang-orang Yahudi itu juga menebus dosa, Pak. Juru selamat juga itu. Bahkan di dalam Keluaran 29, tai sapi juga yang dibakar itu menebus dosa, Bapak. Mohon maaf ini. Kalau cuma gara-gara itu Yesus datang, percuma. Karena darah domba pun bisa menebus dosa. Keluaran 29 nomor 14. Membakar tai sapi nebus dosa. Kitab Ibrani katakan bahwa darah hewan, darah anak domba tidak bisa. Makanya imam-imam setiap tahun, setiap hari malah, imam besar setiap tahun melakukan korban-korban. Tetapi itu hanyalah bayangan atau simbol. Kok simbol, Pak? Orang Tuhan yang memerintahkan mereka kok. Bahkan disuruh supaya dia terhindar dari tula, Pak. 10 tula. Mereka harus mengorbankan darah lembu, lalu kemudian darahnya itu dipercikkan ke pintu-pintu mereka. Ya, hebatnya darah lembu itu, Bapak. Termasuk di Mesir pada waktu mereka menyembelih domba, dipercikkan di atas rumah juga, itu disebut Paskah, itulah melambangkan kematian seorang juru selamat. Makanya di dalam satu Bapak menyebut kematian, juru selamat lagi. Ya. Makanya yang saya tanya, yang mematikan juru selamat ini siapa? Dia tidak dimatikan oleh siapapun. Dia menyerahkan nyawanya karena memang untuk itu dia datang. Berarti bunuh diri, Pak. Bukan, beda Pak. Bunuh diri itu artinya dia misalnya menusuk dirinya, menggantung dirinya, tapi tidak menyerahkan. Bunuh diri itu tidak menyerahkan. Kalau menyerahkan Pak, tidak perlu bunuh diri. Bunuh diri itu harus melakukan. Saya urai Pak. Saya urai supaya kita bisa mendapatkan hasil dari dialog ini. Saya urai, Bapak. Atas kehendak siapa Yesus datang? Atas kehendak Bapa yang untuk apa dia datang? Dan dia juga untuk menjadi juru selamat, bukan untuk pengajar saja. Bukan untuk mati. Bukan untuk mati. Memang untuk mati. Nah, berarti dia sudah tahu kedatangannya untuk mati. Berarti dia sengaja kan? Iya, tapi bukan bunuh diri. Artinya bunuh diri itu Pak namanya, Pak. Sengaja dia datang untuk mati, itu bunuh diri namanya. Bukan. Bunuh diri itu namanya itu melakukan sesuatu, misalnya lompat. Nah ini sama Pak, dia sama, dia sudah tahu dirinya bakal menjadi manusia, dia tahu dirinya dengan menjadi manusia, lalu kemudian ditangkap, dipasung di atas tiang salib, maka dia sudah tahu bahwa dia akan mati, berarti dia bunuh diri. Untuk itu dia datang, makanya ada orang mengatakan, wah kita bersyukur kepada Judas yang mengkhianati.
Tetapi Alkitab mengatakan bahwa celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Sebab anak manusia itu memang datang untuk tugas itu. Nah, berarti dia sudah tahu, Pak. Justru celaka. Kenapa celaka? Bapak mengatakan dia datang atas kehendaknya sendiri, kehendak Bapak. Dia datang untuk mati. Harusnya dia langsung gorok diri aja. Ngapain dia libatkan orang lain? Gorok diri itulah yang namanya bunuh diri. Oh, berarti dia menjebak Yudas. Dia menjebak orang-orang Romawi supaya membunuh dirinya. Tidak. Yesus itu datang untuk itu, bagaimanapun caranya dia akan lakukan nantinya. Maksud saya tidak harus melalui Judas. Artinya tugasnya dia. Tetapi dia tidak menjadi juru selamat. Nah sekarang kalau begitu jadi dasar pijakan Bapak, apa upah bagi Yudas? Apa upah bagi Yudas dan orang-orang yang menyalib Yesus? Celaka. Upah bagi Yudas adalah celaka. Kalau bagi yang menyalib Yesus? Sama, celaka juga. Nah, kalau mereka tidak menyalib Yesus, lalu bagaimana Yesus mati? Ya Yesus tentu akan melakukan dengan bagaimana sendiri caranya, artinya. Tetapi pasti dia disebutkan dia berarti Yesus ini menyebabkan orang kemudian celaka, Bapak. Dia yang men-setting dirinya untuk mati sendiri, dia libatkan orang lain. Harusnya dia goreng aja dirinya. Harusnya dia ceburkan aja dirinya ke laut. Kenapa harus melibatkan orang lain dalam skenario kematiannya? Kalau ternyata orang yang terlibatkan itu oleh karena dia harus menanggung derita, Bapak, menanggung celaka. Gimana ceritanya? Bapak membuat satu skenario agar Bapak celaka, Bapak melibatkan orang lain. Kemudian ketika orang lain terlibat, Bapak memberikan upah kecelakaan kepada mereka. Gimana ini? Oke, jadi di dalam Lukas 22 ayat 22 dijelaskan. Jadi saya tidak perlu harus berpanjang lebar lagi, saya cuma mau baca ayat Alkitab. Karena ini sebagai dasarnya. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Dalam hal ini Judas itu celaka. Loh, berarti Tuhan Anda men-setting orang untuk celaka. Karena kenapa? Kedatangannya memang sudah disetting untuk mati di tiang salib. Jadi Yesus tidak menjadi juru selamat karena korban pengkhianatan, korban pembunuhan, tapi karena dia memang menyerahkan nyawa. Nah itu dia poinnya, karena dia bunuh diri, Bapak. Bukan bunuh diri. Yesus menyerahkan nyawanya, bunuh diri berarti. Kalau Bapak mengatakan karena dibunuh, yang orang yang membunuhnya itu juga adalah settingan dia. Memang dia dibunuh dalam arti hukuman yang men-setting supaya Yesus dibunuh siapa, Bapak? Yang men-setting supaya Yesus dibunuh siapa? Bersama dengan Yesus ada dua orang disalibkan. Ya, yang men-setting supaya Yesus dibunuh itu siapa, Bapak? Belum mati. Jadi kematian Yesus itu disetting oleh Yesus itu sendiri. Kalau Yesus ada Allah, apa adalah Bapa, berarti Yesus men-setting kematiannya sendiri. Dengan kata lain, Yesus bunuh diri. Gitu loh, Pak. Tidak, Yesus tidak bunuh diri. Oke, waktu habis. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada dua narasumber ya. Saya tahan napas mendengar keduanya ya. Masing-masing kuat dengan argumennya. Memang itulah kewajiban masing-masing mempertahankan argumen dan saling mematahkan argumen. Ya, nggak apa. Oke, kita akan masuk ke sesi closing statement. Setelah itu nanti ada sesi partisipan. Silakan Pak Manik Raja mempersiapkan siapa yang akan dari partisipan bawaan Pak Manik Raja untuk bertanya. Satu atau dua orang atau berapa nanti? Tidak setting siapa yang mau bertanya, jadi terserah kepada mereka sajalah. Oke, silakan dari pihak sahabat kekristenan yang mau bertanya, silakan raisen ya. Kita utamakan nanti ada ucap penggabian sudah akan duluan. Oke, silakan kepada Pak Manik Raja closing statementnya dulu 5 menit. Ya, oke, baik. Silakan. Terima kasih. 5 menit. Ya, silakan. Jadi Allah itu mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Dia datang kepada umat ciptaannya, tapi dia ditolak. Namun demikian dia tetap melakukan tugas penyelamatan itu dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Pada waktu itu Yesus ditolak. Saat ini pun Yesus ditolak. Tetapi akan tiba waktunya bahwa semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Boleh tampilkan ayat ya. Filipi 2. Tolonglah. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Silakan Bang Imanes. Bang Imanes, silakan tampilkan Filipi 2. Ya. Oke. Jadi saat ini Filipi 2 berapa? Filipi 2 ayat 10 dan 11. Saat ini belum semua lidah mengaku. Lidah Riko mualaf tidak mengakunya. Tetapi bila mana waktunya itu tiba, bila mana Yesus akan menampakkan diri sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, maka Riko mualaf yang saat ini lidahnya tidak mengaku, nanti
tidak bisa menolak dan menyangkal, tapi bukan lagi untuk diselamatkan, tapi untuk dibinasakan. Supaya ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini sudah menjangkau seluruhnya, termasuk dunia orang mati di bawah bumi. Itu loh maksudnya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bila mana Bapak Riko Mualaf yang tulis di chat itu tidak mengaku saat ini, itu adalah pilihan dia. Tapi jikalau masih ada kesempatan, silahkan akui dia. Tapi kalau tidak masalah. Karena waktunya akan tiba. Bapak tidak bisa menolaknya. Dan bukan lagi untuk diselamatkan, tetapi untuk dibinasakan. Karena sudah lewat masa belas kasihannya. Pintu kasihan sudah ditutup. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ketika itu, jangankan Riko Mualaf yang tadi nulis di chat itu. Iblis pun tidak bisa membantahnya. Iblis pun tidak bisa menolaknya. Iblis dan malaikat-malaikatnya akan dibinasakan semuanya. Dan siapa yang tidak mengaku dia sebagai Tuhan itu, pasti akan binasa. Hanya sayang yang sekarang sekedar mengaku belum tentu diselamatkan kalau dia tidak hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah itu. Matius 7 ayat 21 itu. Namun, bila mana mau diselamatkan, harus mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Dan harinya akan tiba di dalam Wahyu pasal 21 ayat 7 bahwa manusia ini akan menjadi umatnya. Dan dia, Yesus itu, yang disebut Alfa dan Omega itu, akan menjadi Allah bagi semua umat tebusannya. Wahyu 21 ayat 7. Mungkin ayatnya tidak sempat lagi ditampilkan ya. Bahwa dia adalah Alfa dan Omega itu. Hanya Allah yang disebut Alfa dan Omega. Dan di perjanjian lama di dalam Yesaya 44 ayat 6 dan Yesaya 48 ayat 12 disebutkan aku yang terdahulu dan yang terkemudian, yang dalam bahasa Greek disebut Alfa dan Omega itu. Maka di perjanjian baru yang disebut Alfa dan Omega itu di kitab Wahyu ada 5 kali. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 22 juga dan ayat 21 bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, karena dia ada sejak kekekalan. Namun untuk sementara waktu dia rela menjadi manusia untuk tujuan penyelamatan itu. Dan kemudian dia naik ke sorga dan dia adalah Allah yang kekal, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Demanik Raja, luar biasa closing statement yang indah. Terima kasih juga kepada Riko Mualaf ya sudah menyita perhatian Pak Demanik Raja dalam closing statementnya. Oke, selanjutnya kepada kakanda saya Guru Dazuma, closing statementnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus para nabi dan juga rasul untuk memberikan petunjuk keselamatan kepada hamba-hambanya. Jadi yang kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan Yesus itu Rabi. Di dalam perjanjian baru, julukan dalam bahasa Ibrani Rabi itu muncul 17 kali dan diletakkan pada Yesus. Salah satunya di Matius 27 nomor 7 ya, Markus 9 nomor 8, Yohanes 3 nomor 2 dan seterusnya. Lalu kemudian Yesus disebut sebagai Rabuni, itu juga disebut sebanyak 2 kali, Markus 10:51, Yohanes 10 nomor 26. Serta dalam bahasa Yunani, bentuk nominatif didaskalos itu disebutkan sebanyak 15 kali, Matius 17:21, Markus 14 nomor 14, Lukas 21 nomor 1 dan seterusnya. Dan bentuk vokatifnya, ya kata seruhnya didaskale itu juga disebutkan banyak kali di dalam kitabnya teman Kristen bahwa Yesus itu adalah didaskale. Artinya sebanyak 31 kali Yesus disebut sebagai Rabi atau Rabuni atau didaskale atau didaskalos di dalam bahasa Yunani. Oleh karena itulah kemudian ketika seorang disebut Rabi atau Rabuni di dalam kultur Yahudi, kita harus tahu bahwa konteks agama Yudaism itu jelas orang yang disebut Rabi atau Rabuni, dia adalah pengajar Torah, bukan pengajar secara umum. Sekali lagi saya katakan, dia pengajar Torah, bukan pengajar perjanjian baru, bukan pengajar Filipi, bukan pengajar Roma, bukan pengajar Efesus, bukan pengajar Galatia dan seterusnya. Yesus adalah seorang Rabi, beliau pengajar Torah. Di mana kisi-kisi Torah tentu mendudukkan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa.
kalau kedatangan Yesus untuk mati di atas tiang salib itu benar adanya, maka Yesus tidak perlu mengajarkan Torah. Dia tidak perlu disebut rabi, cukup dia disebut sebagai Tuhan. Dia disebut sebagai Theos. Ya. Nah, lalu kemudian Yesus mengatakan di dalam Markus 14 nomor 49, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar, di Deskalos, di bait Tuhan sebagai rabi, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ini Yesus sudah mengatakan dia setiap hari mengajar di dalam bait suci. Dia seorang rabi. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadah, di situ, dan semua orang memuji dia. Memuji sebagai apa? Sebagai rabi. Lukas 4 nomor 15. Nah, kemudian di dalam Lukas 19 nomor 47, tiap-tiap hari Yesus mengajar. Rabi dia di dalam bait Tuhan. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Kalau dia Tuhan, mana mungkin dia mau dibinasakan? Tapi karena dia rabi yang dianggap sebagai orang yang datang dari hasil yang tidak seharusnya, maka dia mau dibinasakan. Lalu kemudian ketika teman kita tadi, Bapak yang kita hormati, mencoba untuk membawa Filipi, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan seterusnya. Bapak, Yesus memesan di dalam Matius 23 nomor 15. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Bahkan muatan daripada peringatan itu dia katakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ahli Taurat ini jelas adalah Paulus, Filipi 3 nomor 6. Orang Farisi ini jelas Paulus, Kisah 23 nomor 6. Orang munafik ini jelas, mohon maaf saya harus katakan, dia adalah Paulus. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 22. Ya, lalu kemudian Paulus ini adalah ahli Taurat. Kenapa dia ahli Taurat? Bapak baca di dalam Kisah 405 nomor 34, Kisah 22 nomor 3. Dia menyeberangi lautan. Baca di dalam Kisah 19. Dia menjelajahi daratan, Kisah 27. Berarti hati-hati terhadap ajaran beliau. Ini yang Yesus katakan, celakalah engkau wahai ahli kitab, karena rabi tidak mungkin adalah Tuhan dan Tuhan tidak mungkin dimatikan. Demikian. Oke, terima kasih atas closing statement yang indah ya. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan sudah ditangkap ya. Insya Allah sudah ditangkap. Saya tangkap. Silakan di set time 5 menit. Silakan Gurunda, kakanda saya menjawab. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang Bapak ajukan. Ya, bahwa tentu ketika kita berbicara mengenai Yesus, maka kedudukan Yesus sebagai rabilah yang menjadi acuan di dalam beriman. Perkataan-perkataan orang di luar daripada Yesus. Kolose ini adalah perkataan Paulus. Ketika dikatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Lalu kemudian Bapak membangun narasi dia adalah Yesus. Kalau saya Bapak memahami dia yang dimaksud di sini bukan Yesus, Pak, karena Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah yang mengutus, yang menciptakan Yesus. Kok bisa kayak begitu? Ya, coba kita lihat. Siapa Yesus menurut Yesus? Benarkah dia adalah pencipta? Kalau kita melirik daripada pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab Bapak, seperti yang saya terangkan di awal, Matius 4:23, Yesus itu berkeliling di Galilea menghabiskan waktu untuk mengajar tentang Injil Kerajaan Allah. Matius 9:35 juga begitu. Markus 1 nomor 38 juga demikian. Lukas 4 nomor 15 juga demikian. Yesus memberikan penulis kitab kanon memberikan informasi kepada kita. Yesus disibukkan menjadi seorang guru, menjadi seorang rabi. Dan poin ajarannya sama sekali tidak pernah dia mengajarkan seperti apa yang diajarkan Paulus, doktrin Paulus kepada Bapa. Ini doktrin yang muncul belakangan. Lalu Yesus muatan ajarannya apa? Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian Paulus. Paulus nggak dikenal, nggak ada dalam hitungan-hitungan murid. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Camkan, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Aku adalah utusan. Aku bukan pencipta, aku utusan. Jadi yang Bapak bawa itu tertolak demi kebenaran, Pak. Kemudian Yesus mengatakan tentang dirinya nih, bukan tentang siapa-siapa, tentang dirinya. Masih terekam di dalam kitab Bapa. Buka Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Kasihan sekali nih. Ternyata dia hanya seorang pesuruh. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kalau Bapak mengambil Kolose 1, itu terlalu lebay, Pak.
kedudukan yang begitu tinggi disandangkan terhadap manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini fitnah terhadap Yesus. Ini Yesus yang mengatakan, bukan saya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 5 nomor 27, santer-santernya kedudukan Yesus yang paling hebat, Yesus pun proklamirkan, Bapak. Dan Bapak yang telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Kok dia diberi kuasa? Apa sebabnya? Karena Yesus adalah anak manusia. Bapak, anak manusia bukan pencipta, Bapak. Jadi 1 Kolose nomor 16 itu dikantongin aja, disimpan baik-baik. Jangan diumumkan ke orang lain. Kenapa? Karena orang lain mana tahu lebih tahu Bible daripada yang memegang dalil 1 Kolose itu. Kemudian satu lagi. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini orang-orang yang kemudian Anda katakan sebagai orang yang melakukan penyelidikan terhadap Yesus. Apa hasil penyelidikannya? Mari kita lihat. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Jadi kalau Bapak mengaku Israel, ya minimal Israel rohani, dengarkan perkataan ini. Yang Lukas maksud adalah Yesus. Nah, ini tentang Yesus. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Yesus adalah manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus ini perantara. Allah membuat mujizat, Allah memberikan kekuatan, Allah memperlihatkan kedahsyatannya, Allah memperlihatkan tanda-tandanya hanya melalui utusannya. Jadi Yesus utusan, Bapak. Dia bukan pencipta. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mazmur 33 nomor 9, ketika aku hendak menciptakan aku hanya mengatakan jadi, maka jadi. Aku hanya berfirman, maka semuanya ada. Itu baru Tuhan yang benar. Demikian. Oke, terima kasih Guru Dah. Silakan kesempatan langsung 2 menit para Guru Dah membangun narasi dan bertanya. Baik. Bapak yang saya hormati, Yesus itu adalah Rabi. Data-data saya sudah berikan. Ya. Dan saya tidak mencoba untuk menafsir ataupun melakukan eksegesis terhadap data yang ada di kitab Bapak. Saya ingin mengorek lebih jauh tentang konsep iman Bapak yang mengatakan anak manusia Maria yang dilahirkan oleh manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Di dalam Yohanes 5 nomor 30 itu data. Itu kitab Bapak yang saya juga pelajari selama ini. Yesus dengan lisannya sendiri menurut penulis Yohanes tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tema kita malam ini dihadapkan dengan dua mata rantai keberadaan Yesus sebagai Rabi atau dia adalah Tuhan. Ketika saya membawa data Yohanes 5 nomor 30, Yesus yang adalah Tuhan menurut iman Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, kalau dengan lisannya Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tidak mampu kemudian membuat buah ara berbuah, tidak tahu hari kiamat. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus yang adalah manusia ini, yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini, menjadi Tuhan? Bapak udah nangkap mungkin pertanyaan saya? Yesus adalah manusia, dia tidak tahu musim ara, dia tidak tahu siapa yang mengambil jubahnya, dia tidak tahu apa yang terjadi, kapan terjadi kiamat. Dia bahkan mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Sekarang kalau Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, lalu siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Silakan. Oke, terima kasih Guru. Pertanyaan yang tajam ya, Pak Demanik Raja. Saya rasa jam terbang dia mampu menjawab ini. Siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Silakan Pak Demanik Raja, 5 menit. Oke, baik, terima kasih. Jadi ketika tadi Kolose 1 saya munculkan, lalu Bapak mengatakan bahwa itu bukan Yesus, tetapi adalah Allah Bapak itu namanya Bapak tidak siap menerima kenyataan. Kenapa? Karena sebetulnya saya sengaja hanya tunjukkan satu ayat itu. Karena saya menduga Bapak akan mengatakan lebih kurang seperti itu. Karena kalau baca sampai ayat 20, jelas bahwa itu adalah Kristus. Judulnya saja juga adalah tentang keutamaan Kristus. Jadi itu bukan Allah Bapa maksudnya. Kristus. Ada tertulis di ayat 20. Bahkan juga di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang sudah dijadikan ini. Itu adalah Kristus. Jadi Kristus itu adalah. Dan ketika tadi Bapak katakan bahwa Yesus mengaku Rabi, betul. Tapi Bapak katakan Yesus mengaku Rabi, tapi tidak menerima bahwa dia sebagai pencipta. Itu namanya Bapak menambahi. Yesus tidak pernah menolak bahwa dia betul tidak pernah menolak sebagai Rabi, tapi juga tidak pernah menolak bahwa dia adalah pencipta itu. Dia tidak pernah menolak bahwa dia adalah Tuhan, dan dia sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal
13, bahwa kamu memanggil aku Rabi dan Tuhan. Katamu itu tetap tepat, karena memang aku adalah guru atau Rabi dan Tuhan. Jadi Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, bagaimana yang tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri ini menjadi Tuhan? Yohanes 5 ayat 30. Inilah yang tidak, kalau saya katakan tidak pernah terlalu minimal lah, yang tidak difahami oleh sahabat-sahabat saya, yang terutama dari Islam ini. Karena Yesus yang telah mengosongkan dirinya itu, dia bukan satu-satunya pribadi kealahan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda tetapi sama-sama Allah. Di dalam ketiga pribadi ini, Yesus tidak melampaui atau melangkahi hubungannya dengan Bapa. Jadi dengan cara itulah Yesus sedang menunjukkan kepada manusia pada waktu itu, termasuk kepada generasi kita sekarang ini, bahwa dia punya hubungan yang erat dengan Bapaknya itu. Allah yang disebut Bapa itu. Kalau disebut tidak mampu dari dirinya, wah, jangankan Yesus. Bapak Juma aja mampu melakukan banyak hal. Apa Bapak lebih hebat dari Yesus? Yesus bisa merubah air menjadi anggur. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit hanya dengan berkata-kata. Dan ketika Bapak mengatakan tidak tahu tentang pohon ara yang bermusim buah, itu tidak sedang musim buah pohon ara. Tetapi pohon ara itu terlihat rindang seakan-akan musim berbuah. Dan Yesus sedang mengajarkan sesuatu. Bukan Yesus tidak tahu. Yesus melakukan itu dilihat dulu supaya Yesus tidak salah langkah, istilahnya tepat apa yang dilakukan. Bahwa dia lihat dulu, jadi tidak langsung mengutuk dari jauh. Dilihat tidak ada. Kenapa? Itu tercatat di Markus 11 tentang Yesus mencari buah pohon ara. Tetapi itu Markus 11. Yohanes 11 menunjukkan bahwa dia tahu segala sesuatu. Lazarus yang hanya diberitakan sakit, dia katakan Lazarus sudah mati. Padahal jaraknya sangat jauh. Butuh perjalanan harian itu. Di dalam perjalanan jalan kaki ya. Butuh perjalanan lebih kurang 2 hari supaya dia bisa tiba di sana. Tapi dia tahu bahwa Lazarus sudah mati. Kenapa? Kemudian di dalam Yohanes 1 juga kepada seseorang yang dia datangin itu, dia sudah mengenal, dan orang itu mengatakan, apakah ada yang baik dari Nazaret? Dan dia mengatakan, engkau adalah anak Allah. Jadi Yesus hanya menunjukkan hubungannya dengan Bapa yang tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama kealahan. Ya. Oke, terima kasih Pak Demanik Raja. Tinggal satu kesempatan lagi ya, sabar ya. Luar biasa ya guys. Pemirsa di YouTube, di channel manapun Anda menyimak semua ini, di partisipan di Zoom ini 95 orang. Luar biasa ya, dan 50%-nya adalah teman-teman sahabat dari Kekristenan yang dibawa oleh Pak Demanik Raja. Kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya ya. Dan kepada partisipan di live chat, kita sama-sama menjaga narasi, sekiranya apapun yang kita tulis itu bisa menghibur dan mendidik. Oke, kesempatan terakhir kepada Demanik Raja untuk mengeluarkan amunisi pamungkasnya di sesi tanya jawab ini ya. Silakan Demanik Raja, 2 menit membangun narasi dan bertanya. Ya, sama seperti yang tadi, boleh dibuka dulu Alkitabnya ya. Silakan Bang Imanes, Yan Channel. Ibrani 1 ayat 6 dan ayat 8. Ibrani 1 ayat 6 dan 8. Silakan Bang Imanes. Sampai 8 pun boleh lah. Ya. Ya. Oke. Ibrani, ini kita perjanjian lama nih. Turun ke Ibrani. Nah, itu kelewat. Ke atas lagi kayaknya. Turunin maksudnya, namanya diturunin. Ya, diturunin. Supaya ayatnya yang naik, bukunya yang oke. Ibrani 1 ayat 6 sampai 8 ya. Oke, ini dia sudah terlihat ya. Dan ketika ia membawa putra sulungnya ke dunia, kembali ia bersabda, sekalian malaikat Allah akan menyembah dia. Cuman ini seperti bukan terjemahan baru ini ya. Oke. Lalu ayat 8, tetapi tentang putra atau tentang anak, yaitu tentang Yesus lah maksudnya, Kristus. Tahtamu ya Allah berdiri kekal, dan tongkat keadilan adalah tongkat kerajaanmu. Bahkan kalau baca ayat 9 itu, Allah yang di sorga, yang Bapa, menyebutnya dia sebagai
ya Tuhan, ya tahtamu ya Allah. Jadi pertanyaannya beginilah, kalau Yesus hanyalah sebagai manusia, bagaimana mungkin Allah yang tetap tinggal di sorga itu, yang Bapa itu, memerintahkan seluruh malaikat untuk menyembah manusia itu, musyrik yang semusyrik-musyriknya itu. Dan juga Allah yang tinggal di sorga itu menyebut anaknya itu sebagai Allah. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Karena ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Allah itu menyebut bahwa Yesus itu adalah Allah juga, sama seperti dia, dan juga Tuhan. Jadi menyembahnya, Allah yang di sorga menyuruh seluruh malaikat harus menyembahnya. Bagaimana Allah menyuruh malaikat menyembah manusia? Itu tidak masuk akal, tidak benar. Hanya apabila Allah lah, maka dia disembah. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan, Bu Ruda. Semakin tajam dan semakin teka-teki pertanyaannya. Silakan. Oke, baik. Kita menghormati ya apa yang kemudian Bapak upayakan kemudian. Oke, di dalam apa tadi Ibrani 1 nomor 6 Pak ya. 6 sampai 8. Oke. Nah, kalau kita melihat Bapak, kata yang digunakan menyembah di situ adalah proskuneo. Proskuneo itu artinya adalah berlutut membungkuk. Di mana? Di depan orang lain, Pak. Jadi bukan di hadapan Tuhan. Itu proskuneo itu harus dipahami dulu. Ketika saya melakukan proskuneo di depan manusia, bukan berarti saya menyembah manusia, tetapi saya berlutut bersujud di hadapan orang tersebut sebagai penghormatan kepada dia. Jadi terjemahan yang benar di situ adalah semua malaikat ciptaan Allah harus ya sujud di hadapannya, bukan menyembah kepadanya. Itu berbeda. Jadi rasa bahasa kita ketika menyembah itu berarti yang di depan kita yang kita sujudi itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau sujud menghormat itu berbeda. Boleh jadi orang tua, boleh jadi dia guru dan seterusnya. Jadi tolong dipahami lebih kepada original teks. Kemudian yang Bapak bawa itu Ibrani. Yang kita belum tahu siapa penulisnya. Ada yang mengatakan Paulus, ada juga yang mengatakan bukan Paulus. Lagi-lagi muatan ajarannya bukan yang bersumber daripada apa yang kemudian Yesus keliling-keliling di Galilea yang diajarkan kepada murid-muridnya. Kenapa? Yesus tidak pernah memerintahkan muridnya sujud menyembah kepada dirinya. Jangankan kepada muridnya Bapak, kepada setan, kepada iblis pun Yesus memerintahkan untuk menyembahnya kepada Allah yang ada di langit. Matius 4 nomor 10. Lebih jauh, di dalam Lukas 4 nomor 8, jawab Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja. Bukan sembah dia. Matius 4 nomor 10, jawab Yesus, pergilah engkau wahai iblis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani dia saja. Jadi, data apa yang kemudian bisa kita gunakan untuk mematikan ajaran Yesus yang sudah valid, di mana Yesus itu adalah sumber dari kebenaran. Yesuslah sumber kebenaran itu, Pak. Bukan penulis-penulis kitab yang setelah Yesus itu pergi. Oleh karena itulah, ketika ada kata kitab kanonik, berarti kitab yang dihasilkan dari penulis yang melakukan penyelidikan, maka kita orang belakangan kudu wajib memilah mana hasil penyelidikan yang benar, mana yang tidak. Kenapa saya katakan tidak benar yang tadi? Ya karena mengajarkan menyembah kepada manusia. Yesus, di mana Yesus justru sibuk mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Terus apa yang diteorikan Yesus dan dipraktekkan dalam kehidupannya? Coba kita lihat. Yesus maju ke depan, lalu kemudian sujud, wajahnya sampai ke tanah, lalu mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa kepada Sang Bapa. Apakah Yesus lagi menyembah kepada dirinya? Tidak sama sekali. Dia sedang menyembah esensi yang mengutus dia. Jadi kalau kita mengatakan iman kita ini udah benar berdasarkan pengajaran orang, sebenarnya yang perlu kita pertanyakan, kita ini pengikut orang lain atau pengikut Yesus? Kalau pengikut Yesus, jelas apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27 Bapak. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi dia tidak mengatakan mereka mendengarkan perkataan Paulus dan mengikuti Paulus. No, tapi dia katakan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 nomor 15, apa kata Yesus, Pak? Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah Yesus ketika dia mengajar di Galilea keliling selama kurang lebih 3 tahun, 33 tahun, pernah dia mempraktekkan nyembah kepada dirinya? Tidak. Laksana anjing mengejar ekornya? Kagak. Yesus memberikan teori dan praktek menyembahnya kepada dia yang ada di langit. Terus kalau kita kasih kepada dia menurut Yesus dalam Yohanes 14 nomor 15 itu, ya harus mengikuti cara dia dalam beragama.
Kata Yesus yang tadi, Yohanes 10 ayat 20, aku mengenal pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi kalau teman-teman Kristen hari ini mengikuti Yesus, maka gereja-gereja akan dipenuhi dengan orang yang bersunat, dan gereja-gereja akan dipenuhi orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah saja. Oke, waktu habis. Terima kasih Guru. Nah, saya yakin nanti Pak Demani Raja kembali akan menyangga jawabannya ini ya. Oke, ini kesempatan terakhir. Guru bertanya sebelum masuk ke sesi battle. 2 menit membangun narasi dan bertanya. Amunisi terakhir untuk pertanyaan ini, semoga bisa bikin Pak Demani Raja juga agak puyeng ya. Silakan Guru. Oke, saya mau nanya apa ya? Jadi gini Bapak, pertanyaan saya, Yesus di dalam Yohanes 17:8 mengatakan gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus mengucapkan itu ketika dia di bumi, pada usia kurang lebih 30-33 tahun, dan itu dituliskan oleh Yohanes. Artinya, ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku, telah aku ajarkan kepada mereka. Berarti pada masa itu, murid-murid aslinya Bapak sudah menerima dan mengunci mati ajaran-ajaran yang bersumber dari Yesus. Pertanyaan saya pada Bapak, Lukas, Markus, Matius, Paulus menuliskan kitab setebal itu menerima firman dari mana? Sementara mereka tidak pernah duduk di hadapan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus sebagai rabi telah menamatkan ajarannya kepada murid-muridnya. Tapi kenapa kemudian muncul tulisan itu nanti di tahun 50-an sampai tahun 90-an? Mereka mendapatkan pengajaran dari mana sementara Yesus sudah tidak ada? Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong berikan saya bukti akurat Yesus pernah bertemu dengan Lukas sehingga tulisan Lukas setebal itu Bapak. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada Lukas? Silakan. Oke, silakan. Ini kesempatan terakhir dalam sesi tanya jawab kepada Pak Raja untuk mengabarkan Injil. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bapak, kita harus jujur bahwa semua yang ada di dalam Alkitab itu, kitab-kitab itu mempunyai hak yang sama. Jadi tidak berarti misalnya kalau kitab ini kurang berperan, tidak diakui keabsahannya. Mempunyai keabsahan yang sama. Entah penulisnya Yohanes, entah penulisnya Markus, entah penulisnya Lukas. Jadi sangat tidaklah etis apabila Bapak mengatakan, itu kan tulisan Paulus. Karena Paulus adalah rasul yang Yesus pilih sesudah dia naik ke sorga. Ingat, ada 12 murid pada waktu itu. 1, Judas telah mati bunuh diri, lalu kemudian oleh murid-murid yang 11 itu, sesudah Yesus naik ke sorga, memilih Matias menjadi pengganti Judas. Tetapi barangkali bagi Yesus, karena itu bukan pilihan dia langsung, tapi pilihan murid-murid itu, maka Yesus memilih Paulus ini menjadi rasulnya. Yang dia katakan engkau akan menderita banyak. Seorang mantan penganiaya, tapi Tuhan pilih. Dan memang dia buktikan bahwa di dalam perjalanan kehidupannya, begitu banyak penderitaan yang diderita oleh Paulus ini. Dan ingat, Paulus tidak pernah mengajarkan atau menuliskan untuk meninggikan diri Paulus, tapi supaya meninggikan nama Tuhan, nama Yesus. Jadi tidak ada persoalan apakah tulisan itu baru muncul sesudah Yesus. Kalau sebelum Yesus ada tulisan, kenapa tidak harus dipersoalkan? Dan sesudah Yesus. Dan ingat, Yesus tidak pernah menulis kitab semasa di dunia. Dia hanya pernah sekali menulis di tanah, di Yohanes pasal 8. Maka apa yang diceritakan oleh Yesus, itulah yang dituliskan oleh kitab-kitab itu. Nah, pertanyaan, mana pernah bertemu? Kuncinya dan rahasianya adalah apa yang dituliskan di dalam 2 Petrus 1. Bahwa tidak pernah firman Tuhan atau nubuat itu dihasilkan oleh pikiran manusia, tetapi Roh Kudus yang mengilhami. Maka sekalipun Lukas tidak pernah menjadi murid Yesus, bahkan mungkin katakanlah tidak pernah bertemu dengan Yesus, dia tidak kenal sebelumnya. Kalau Roh Kudus yang menginspirasi, mengilhamkan, maka semuanya akan jadi. Sama seperti Musa yang tidak pernah bertemu dengan Abraham, tapi dia tulis tentang Abraham. Dia tidak pernah lihat proses penciptaan itu, tapi Musa tulis proses penciptaan itu. Kok bisa? Karena Roh Kudus yang memberikan itu. Itulah untungnya bagi kami orang Kristen mengerti bahwa
selain daripada Bapa, ada Anak, dan selain daripada Bapa dan Anak, ada Roh Kudus yang bisa menginspirasi itu. Maka keberadaan seluruh kitab yang sudah dikanonikan itu mempunyai validitas dan keabsahan yang sama. Bukan berarti buku Musa harus lebih hebat daripada buku yang ditulis oleh Matius atau Yohanes misalnya. Jadi mereka semuanya mempunyai keabsahan yang sama. Jadi ketika di dalam tadi kitab Ibrani itu, maka kalau Bapak misalnya mengatakan, ya bahasa aslinya begini, itu hanya cara untuk menolak apa yang tertulis. Karena itu bukan sekedar sujud. Dan juga kalau sekedar sujud pun, untuk apa harus sujud kepadanya? Tetapi karena dia adalah Tuhan, yang memang sudah dari sananya sebagai Tuhan, namun menjadi manusia, maka dia harus disembah. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang Majus dari timur, datang dari jarak ribuan kilometer untuk sujud menyembah raja yang baru dilahirkan itu. Padahal mereka tidak pernah kenal itu. Kok bisa? Karena ada Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Dan mereka membaca firman dari kitab Bilangan 24. Memahami bahwa bintang yang mereka lihat itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir di Israel. Habis waktu. Oke, terima kasih. Silakan minum air putih dulu ya kepada kedua narasumber. Kita akan masuk ke Minum dulu ya, bentar ya. Minum dulu. Kita break dulu 1 menit. 1 menit, 2 menit. Karena ini akan masuk ke sesi yang paling panas, yaitu sesi battle. Sebelumnya kita sampaikan dulu ya kepada di YouTube, ini luar biasa guys, 95 partisipan, 50%-nya adalah bawaan dari Pak Demanik Raja. Terima kasih ya, selamat datang sahabat kekristenan, senang sekali Anda bergabung di sini, kami sangat gembira ya. Oh ya, semua yang menyimak di channel YouTube manapun, jangan lupa di subscribe ya channelnya Budak Angon, baru saja dibikin dan diraihkan juga di channel Budak Angon ini. Jadi yang menyimak di channelnya Zulkifli M. Abbas, boleh bergeser sedikit ke channelnya Bang Budak Angon. Oke, silakan minum air putih dulu 1 menit. Mungkin Bang Angon juga tahan napas dari tadi nih. Bang Angon, bicara dulu. Ada 1 menit waktu ini kita sambil narasumber mempersiapkan materi battle ini. Bang Angon, silakan. Raisen Bang Angon. Oke, kalau tidak ada yang mau cop-cop sedikit ya, kita langsung masuk ya. Jadi di sesi battle ini dibikin timer 30 menit. Bang MDM, 30 menit waktunya. Sesi battle, silakan kepada kedua narasumber saling mematahkan argumen ya. Saling serang menyerang argumen. Namun seperti biasa, tidak perlu kita ingatkan karena kedua narasumber ini orang yang sangat dewasa dalam berdialog ya. Sudah malam melintang di dunia debat. Silakan. Berapa menit, Dek? 30 menit. Oh ya, baik. Ya, ini sesi saling mematahkan argumen ini. Saya rasa Pak Manik Raja sudah senyum-senyum ini, sudah siap betul beliau ini. Ya. Oke, 30 menit. Saya tinggal ngikutin saja gitu. Saya ngikutin aja seperti apa jalan ceritanya. Ya, kita simak jalan cerita selanjutnya. Silakan 30 menit berjalan ketika salah satu dari keduanya mulai berbicara. Jangan pakai yang wifi yang mana? Pakai wifi yang satu ya. Ayo ganti dulu ya. Jangan putus di sini. Betul, ganti dulu. Mantap ini Pak Manik Raja ini. Betul-betul persiapan penuh. 1 minggu kami persiapkan acara ini bersama Pak Manik Raja. Silakan dimulai. Kami semua cuma 2 hari yang lalu saya dikonfirmasi ini. Oke, lanjutlah. Oke, lanjut. Baik, saya mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, di dalam kitab terjemahan baru yang milik kita orang Indonesia, memang di situ banyak pernyataan-pernyataan yang mengatakan akulah Tuhan dan juga guru. Itu pernyataan, dan kita kalau orang Indonesia mendengarkan pernyataan Tuhan, pasti nuansa pikiran kita itu merujuk pada pencipta langit dan bumi. Tapi sangat disayangkan Bapak, Tuhan yang dimaksud di dalam kitab Bapak ini, ketika kita menggali dari sumber kodeksnya atau salinan tertua, yang tertulis di situ adalah Kurios. Nah, itu poin pertama. Kurios ini adalah Tuhan. Tuhan itu adalah guru, pembimbing, atau orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan. Nah, sumber bahasa daripada yang dilakoni Yesus itu bahasa Ibrani. Ujung-ujungnya adalah Haberit Hakadasah. Itu yang perlu dipahami. Nah, ternyata kata daripada Kurios itu ketika diterjemahkan atau kita translate ke dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, ya, bahasa yang menjadi bahasa sehari-hari Yesus, itu hanya dikatakan di sana bahwa
Yesus menyebut dirinya Hamore, atau dikatakan Markun dalam bahasa Pashitta. Nah, ini kalau kita muarakan kepada Tuhannya Bani Israel, Bapak, dia tidak sampai kepada level Hasem, Yod-Heh-Vav. Dia mentok-mentoknya hanya Hamore. Hanya mentok-mentoknya Markun. Guru kalian, Hamore, yang maha guru. Yang adalah guru. Coba uraikan kepada saya, dari mana lembaga kitab Anda bisa gitu menggantikan yang tadinya Lord, yang tadinya Kurios, yang tadinya Hamore, yang tadinya Markun menjadi Tuhan. Sehingga poin-poin yang Anda bangun di dalam Kolose 1 nomor 16, ya, segala tercipta dari dia, Yohanes 1 nomor 3, segala yang dicipta dari dia. Ini yang perlu saya dipahamkan kepada saya gitu loh, Pak. Tolong, di mana tertera pernyataan-pernyataan bahwa dia adalah Hasem, dia adalah Yod-Heh-Vav. Ternyata kalau kita selidiki lebih jauh, Ani Hamore, aku adalah seorang guru. Gitu loh, Pak. Hakil Markun, demikianlah adanya aku. Ena Hakil, hanyalah seorang guru. Ho Kurios, hanya seorang guru. Bagaimana itu, Bapak? Anda menguraikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Oke, jadi memang betul di dalam bahasa Gerika, kata Kurios bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Tetapi Tuhan yang di perjanjian lama bahasa Ibrani pun ketika diterjemahkan ke bahasa Gerika menggunakan kata Kurios juga. Kurios, murid-murid Yesus. Walaupun dia itu menggunakan kata Kurios dalam bahasa Gerikanya itu, mereka sangat memahami bahwa itu adalah Tuhan yang sama dengan yang di perjanjian lama, yang disebut sebagai Adonai atau Elohim. Elohim itu Allah, Adonai Tuhan. YHWH. Nah, YHWH yang dalam bahasa Ibrani itu tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Gerika. Tidak ada terjemahannya itu. Makanya hanya menggunakan Kurios dan Theos. Theos itu Allah. Jadi, kalaupun misalnya seperti itu, dianggap bahwa itu bisa Tuhan, tetapi mereka sangat paham bahwa itu bukanlah. Terputus ya? Tuhan. Tidak, tetapi memang dia adalah Tuhan. Begitulah pengumuman malaikat tadi. Yang dimaksudkan di situ adalah Tuhan, bukan Tuhan. Dan juga Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dengan cara yang berbeda. Jadi begini, kalau Yesus harus terus terang mengatakannya bahwa dia adalah Allah itu kepada orang banyak, maka itu dianggap sebagai apa? Penghujatan. Jangankan itu, hanya menyebut bahwa dia adalah lebih dahulu dari Abraham sudah mau dilempari dengan batu. Dengan menyebut bahwa dia adalah sebagai anak Allah oleh orang Israel. Difahami bahwa dia sedang mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Dan itu menuai bukan sekedar kritikan, tetapi Yesus mereka ingin bunuh. Itu. Tetapi Yesus tentu kepada muridnya akan bukakan itu. Itulah makanya di dalam Matius 21 ayat 3 yang tadi Bapak katakan Yesus itu tidak maha tahu karena ambil contoh dari pohon ara, padahal ada maksud di balik itu. Maka di Matius 21 Yesus sedang membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan Allah yang maha tahu itu. Makanya di Matius 21 itu dikatakan, pergilah ke kampung yang di sebelahmu. Di situ ada seekor keledai yang tertambat dengan anaknya di sampingnya. Bawa kemari. Dan ketika ada orang menegur atau bertanya, kenapa kau ambil itu? Kira-kira begitu maksudnya. Maka jawablah, Tuhan. Dalam hal ini Yesus katakan, Tuhan memerlukannya. Karena Yesus sudah tiba waktunya untuk menunjukkan dirinya sebagai raja bagi Israel. Walaupun dia tidak membuat kerajaan duniawi di situ. Tetapi secara miniatur. Dia tunjukkan bahwa dirinya adalah raja bagi Israel itu dengan menunggang keledai masuk ke kota Yerusalem. Dan bayangkan, Yesus yang ditolak ini oleh orang-orang Israel. Pada waktu dia menunggang keledai, orang-orang mempersiapkan jalan baginya, pelepah-pelepah korma dibuat di sana. Tetapi orang Farisi tetap saja mengatakan, wah, jangan suruh murid diam. Tapi Yesus mengatakan jika murid-muridnya itu diam, batu-batu akan berbicara. Tapi yang pasti bahwa di Matius 21
Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan terjadi Oke. banyak penyembahan yang dilakukan kepada Yesus dan Yesus tidak pernah menolaknya. Namun ketika seorang malaikat yang benar ingin disembah, malaikat itu mengatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat, jangan menyembah aku adalah hamba sama seperti kamu, sembahlah Allah. Tetapi ketika Yesus disembah, Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Oke, langsung disanggah, Oke. Bung Runda, Iya, biar panas Jadi- sedikit. jadi maksud Bapak mengambil Matius 21 nomor 3, apakah karena Yesus mengaku Tuhan? Karena di situ kan kurios. Atau karena dia ngambil keledainya orang, tidak mengembalikan kembali sehingga dia dianggap sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapak? Atau dia hanya sebagai Tuhan di situ? Karena di situ Tidak. sebenarnya kurios, Tuhan, pemilik. Kurios, seperti yang tadi dikatakan, bahasa Ibrani, bahasa Gerika yang berarti Tuhan atau Tuhan. Jadi, untuk kata Tuhan memang tidak ada kata yang lain selain daripada kurios ini. Maka ketika Kurios Yesus- berbeda, Pak, dengan Theos, Pak. Theos Tuhan, Pak. Kalau kurios itu Tuhan. bukan. Kurios Tuhan. Kurios itu ditujukan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu Kurios. Theos. Kurios itu, maaf nih bagi teman-teman yang lain ya. Jadi katanya begini, memang model yang Bethel ini. Jadi saat dia berbicara, dia saya bisa potong. Saat saya berbicara, dia bisa potong. Ya, jadi jangan dikira, wah ini berbicara kenapa dipotong. Walaupun sebetulnya memang lebih elok kalau satu-satu berbicara ya. Oke, jadi saya akan usahakan satu-satu berbicara ya. Oke, baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan sehingga mereka bisa membungkam bahkan mematahkan setiap data dan argumentasi dari seorang Ustadz Suma yang pada akhirnya membuat Ustadz Suma sendiri kepanasan. Entah mengapa Ustadz Suma harus kepanasan dan emosi ketika data dan argumentasinya itu bisa dipatahkan, karena padahal yang dibahas dalam diskusi itu mengenai iman kekristenan. Mana mungkin seorang Ustadz Suma ini yang tidak beriman dan percaya kepada Yesus Kristus terhadap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, dia bisa dengan begitu baik untuk membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan dengan iman Kristen itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat niatnya untuk berdiskusi mungkin hanya untuk mengusik, bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mengotak-atik, bahkan juga mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma ini berdiskusi ketemu dengan orang yang paham tentang, sungguh-sungguh paham tentang Alkitab, maksudnya bisa mentafsirkan Alkitab dengan baik, tahu fakta historis sebuah penulisan Alkitab atau ayat Alkitab itu sendiri, pasti Ustadz Suma ini akan kelabakan dan dia pasti akan bersuara besar, bahkan membuat room diskusi menjadi heboh atau rusuh untuk menutupi ketidaktahuannya tentang isi Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hal inilah yang sangat disayangkan ya, ketika niat dari Ustadz Suma untuk berdiskusi hanya untuk mengusik iman kekristenan dan juga untuk mencari kesalahan di dalamnya. Akan tetapi ketika membahas tentang imannya, tentang ajarannya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan mencari cara bagaimana untuk menjebak orang tersebut. Seperti itulah lika-liku dari perjalanan diskusi atau debat jikalau ada Ustadz Suma di dalamnya. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti Ustadz Suma ini tidak lagi mengotak-atik isi Alkitab, tidak lagi mencomot-comot ayat Alkitab, mentafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Tapi kita berdoa supaya kebenaran yang diotak-atik oleh Ustadz Suma ini boleh mendapat tempat bagian dalam hatinya untuk mengubah kehidupannya, untuk supaya dia bisa melihat keselamatan, kebenaran yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dan juga pelayanan melalui media ini, supaya Tuhan berkati, supaya ketika kebenaran itu disampaikan, kabar sukacita itu diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal, bahkan percaya, mengaku melalui mulut dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.